Recording in progress. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salve, dan shalom. Yang pertama, izinkan saya juga menyampaikan selamat Paskah bagi yang merayakan. Dan bagi yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Eh, karena pertemuan kita harusnya hari ini mengingat adat libur fakultatif, maka kita harus tempuh dengan cara live streaming. Tetapi bukan berarti bahwa kita melanggar ketentuan begitu. Tetapi ini untuk mengganti atau mengganti, maksud saya, susulan bagi mata kuliah yang seharusnya tadi pagi. Semoga bisa disimak, dan bagi yang ingin berkomentar, berdiskusikan atau bertanya, silakan manfaatkan kolom komentar, live chat, dan bisa juga langsung di dalam grup. Oke, baik. Ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11. Ya, outline kita itu pertemuan ke-11 harusnya adalah analisis varians atau ANOVA. Tetapi karena kita masih menyisakan eh, satu bagian kecil di dalam uji T yang minggu lalu belum sempat kita selesaikan, maka saya akan antar dulu menghabiskan materi uji T dan kemudian lanjut ke analisis varians. Baik, ya, mudah-mudahan di layar kelihatan juga. Ya, oke. Pertemuan yang lalu itu kita sudah sampai di materi ini, ya, yang belum sempat kita pelajari. Baik, uji ini atau uji T ini adalah bagian daripada uji T yang sudah kita pelajari. Prinsip yang sama juga berlaku, tetapi perbedaannya ada pada uji T yang sampelnya itu bebas atau independen. Pengertian bebas atau independen saya mau terangkan ulang di sini, yaitu perlakuan yang terjadi atau yang dikenakan kepada dua kelompok. Perlakuan itu berbeda, gitu. Jadi orang yang eh, sama bisa jadi dilakukan dengan model yang berbeda, tetapi ya jumlahnya juga mungkin bisa berbeda pada kelompok satu. Tidak harus sama dengan jumlah pada kelompok kedua. Nah, uji T2 sampai bebas ini ada dua menurut homogenitas variansinya yang harus kita deteksi atau kita identifikasi dulu dengan melakukan uji F pendahuluan, yaitu mendeteksi apakah variansnya itu homogen atau heterogen. Ya, masih ingat kan varians itu apa? Nah, kalau ingin mendeteksi atau mengidentifikasi itu kita menggunakan uji F. Uji F itu sendiri ditempuh atau dicari dengan eh, varians pada kelompok pertama dan dibagi dengan varians pada kelompok kedua. Dengan catatan yang menjadi pembilang itu harus kelompok yang variansnya lebih besar. Ya. Oke, jadi kalau kelompok satu itu variansnya besar, dia menempati pembilang. Di mana F hitung bisa kita eh, apa namanya dapatkan dari perhitungan antara pembilang dibagi dengan penyebut. Konsekuensinya, jika varians eh, hasil pembagian itu kita temukan adalah lebih kecil daripada tabel F, ya,
tabel F ini menjadi syarat untuk kita bandingkan. Nah, silakan nanti saya bagikan juga tabel F-nya atau bisa juga di browsing sendiri. Tabel F itu akan kita bandingkan dengan hasil perhitungan ini. Sekali lagi ini bukan atau belum sampai ke uji T. Baru identifikasi awal apakah uh, homogen atau tidak homogen atau heterogen daripada variansinya dari sampel yang akan kita uji. Ya. Jika dia lebih kecil atau F hitung itu lebih kecil pada F atau tabel F, di mana uh, kita juga melihat alfanya di sini. Ya biasanya ya kita pakai alfa 0,05 kan. Ya di tabel F itu kita lihat yang tabel atau alfanya 0,05 dengan V1 dan V2-nya berapa. Nah, ketika F hitung kita lebih kecil daripada F tabel, maka itu dikatakan A0 diterima. A0 diterima maksudnya di sini adalah variansinya homogen. Ada konsekuensinya kalau variansinya homogen atau heterogen. Ya, sementara V1 itu adalah jumlah sampel pada kelompok itu dikurangi satu. Jadi kalau kelompok satu atau eh, kan ini yang kita mau bandingkan dua kelompok, kelompok satu dan kelompok yang lainnya atau dua. Kelompok satu ini ya kita bisa tahu V-nya itu dari jumlah sampel itu dikurangi satu. Begitu juga dengan kelompok kedua. Nah, V1, V2 ini akan berfungsi pada saat kita melihat atau membandingkan tabel F. Ya. Baik. Konsekuensinya jika H0 diterima atau varians kelompok itu homogen atau sampel itu homogen variansnya, maka konsekuensinya uji T2 sampel bebasnya rumusnya demikian, yaitu T hitung sama dengan rata pada kelompok satu dikurangi dengan rata pada kelompok kedua atau X bar 1 dikurangi X bar 2. Jadi ingat baik-baik ini ada dua kelompok dibagi dengan uh, standar deviasi dikali dengan akar dari satu per N1. Satu per N1 ini, ya, 1 per N1 ini adalah kelompok satu. Ya, kalau di kelompok satu jumlahnya 5 maka 1/5. Ya. 1 per N2 itu adalah kelompok kedua. Jadi kalau kelompok satu sama jumlahnya dengan kelompok dua, 1/5 tambah 1/5 atau 2/5. Tapi bisa jadi kelompok satu itu 5 anggotanya, tetapi kelompok dua mungkin 10. Jadi 1/5 tambah 1/10 bisa jadi. Kan namanya dua sampel bebas. Bukan, bukan berpasangan kan. Oke lanjut. Nah perhitungan standar deviasinya, karena dia bukan satu kelompok, ini ada dua kelompok, maka kita harus dahului dengan menghitungnya, yaitu akar dari jumlah N pada kelompok satu dikurangi satu dikali variansinya atau standar deviasi kuadrat pada kelompok kedua ditambah dengan jumlah anggota atau kelompok dua dikurangi satu dikali dengan standar deviasi pada kelompok itu. Dibagi dengan banyaknya anggota atau kelompok satu ditambah dengan banyaknya anggota kelompok dua dikurangi dua. Oke. Di mana keterangannya X bar 1 ya, adalah nilai rata untuk kelompok atau sampel yang pertama. X bar 2 adalah nilai rata-rata pada kelompok kedua. Standar deviasi satu kuadrat itu atau S1 kuadrat ini adalah varians dari sampel satu dan S2 ini adalah varians sampel kedua. Sementara S yang kita cari sebenarnya adalah simpangan baku kedua kelompok atau kedua sampel. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Sekali lagi diperhatikan baik-baik kelompok satu rata kelompok satu rata kelompok kedua standar deviasi gabungan yang diambil dari perhitungan ini. Oke, baik. Uh, Kriteria penolakan dan penerimaan H0 itu adalah jika T hitungnya positif maka T hitung diterima H0 diterima jika T hitung lebih kecil pada T tabel.
Ya. Ingat, untuk uji T tetap kita menggunakan T hitung. Tetapi uh, kalau dia nilainya negatif, maka kita pakai yang ini. Ya. H0 diterima jika T hitung lebih min, misalnya min ya, min T hitung lebih besar daripada min T tabel begitu. Jadi atau min T tabel lebih kecil daripada T hitung. Oke. Ingat ya, garis bilangan ada min, ada positif gitu. Dan perhatikan di dalam tabel T yang kita gunakan, disyaratkan juga adalah derajat bebasnya. N1 ditambahin 2 kurang 2. Kelompok 1 ditambah kelompok kedua dikurangi 2. Itu di dalam tabel T ada DF-nya ya, masih ingat ada perkembangan. Kita lihat dulu sampel atau contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui efek atau pengaruh pemberian tablet tambah darah ya terhadap kadar Hb orang dewasa atau pekerja di sebuah pabrik. Maka peneliti mengambil 2 kelompok pekerja masing-masing 10 orang. Kebetulan kelompok atau unit sampelnya ini sama jumlahnya. Kelompok 1 10, kelompok 2 10. Dan kadar Hb-nya sebelum diberikan tablet tambah darah itu tidak berbeda nyata atau mirip-mirip istilahnya. Ya. Tetapi Fe hanya diberikan kepada kelompok kedua. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok 1 itu tidak diberikan, kelompok 2 diberikan. Lalu peneliti menunggu beberapa waktu lamanya, sebulan setelah diberikan, kadar Hb-nya diukur ulang. Ya. Kadar Hb baik pekerja kelompok 1 maupun pekerja kelompok 2, kadar Hb-nya diukur ulang. Nah, hasilnya kelompok 1 orang pertama Hb-nya 12,2, orang kedua 11,3, orang ketiga 14,7 sampai dengan orang ke-10 adalah 10,8. Kelompok kedua kadar Hb-nya sebulan setelah suplementasi 13,4 untuk orang kedua dan seterusnya ya sampai orang ke-10 13,2. Nah, dengan keyakinan 95% dan toleransi kesalahan 5%, pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kadar Hb? Artinya bisa juga dikatakan efek dari suplementasi itu apakah ada di antara 2 kelompok ya, antara kelompok yang kedua atau yang diberikan dengan kelompok yang tidak diberikan suplementasi Fe atau tablet tambah darah. Itu pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus kita rubah menjadi hipotesis. Ya kan? Nah, hipotesis itu kan pertanyaan penelitian. Oke, silakan dicermati baik-baik. Nah, selanjutnya kita harus menentukan dulu masing-masing komponen dari kelompok-kelompok yang ada. Ya, maksud saya karena perhitungan rumus yang kita eh, apa namanya yang kita perlukan itu mempersyaratkan menghitung masing-masing X bar, S, N, super N dan seterusnya kan. Tapi jangan lupa mengerjakannya itu harus ada hipotesisnya juga bahwa kelompok yang diberikan Fe berbeda kadar Hb-nya dengan uh, kelompok yang tidak diberikan. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus menghitung reratanya. Ya. Perhitungan rerata daripada kelompok 1 saya kira teman-teman sudah bisa bayangkan kan. Ya. Kelompok 1 rata-ratanya kan 12 tambah 2 tambah 11,3 tambah 14,7 tambah 11,4 sampai dengan ini kemudian dibagi dengan 10. Ya, jumlah bagi banyak kan. Oke, kelompok 2 juga begitu, 13 tambah 13,4 tambah 16 terusnya bagi dengan 10. Itu adalah X bar ini. X bar. Ya.
Hasil perhitungannya X barnya adalah untuk kelompok 1 12,10 dan X bar kelompok kedua adalah 13,98. Sekali lagi jangan hanya Anda menyimak tetapi coba dihitung ulang. Ya, nanti saya bagikan lagi ini materinya. 12,10 untuk kelompok 1 dan 13,98 untuk kelompok 2. Lalu standar deviasi kelompok. Belum standar deviasi gabungan ya, standar deviasi kelompok. Masih ingat kan cara perhitungannya? Ya, X barnya ada, jadi kita saya mundur satu langkah dulu. Tar, ya. Jadi kita hitung dulu standar deviasi masing-masing kelompok. Ya. Caranya masih ingat kan? Standar deviasi untuk kelompok 1 adalah ya akar dari sigma X 1 kurang X bar per N min 1. X barnya tadi untuk kelompok 1 kan sudah ketemu kan 12,10 tadi itu ya. Nah, kita hitung ya. Jangan langsung terima ini hasilnya saya sudah ringkas. Ya, saya dapatnya 1,19. Caranya bagaimana? Saya ulangi lagi supaya sebenarnya di pertemuan-pertemuan lalu juga sudah saya ajarkan. Jadi 12,10 itu yang menjadi acuan kita untuk melihat masing-masing nilai. Jadi 12,2 kurang 12,10 hasilnya kita kuadratkan kan bagi dengan 9 N-1. Kemudian ditambah lagi 11,3 dikurangi 12,10 hasilnya kita kuadratkan bagi dengan 9. Seluruhnya ini kan namanya sigma X kurang X bar kan. X-nya ini X barnya 12,10 tadi. Oke. X bar adalah rata-rata untuk kelompok 1. Jadi semuanya ini kita kurangi dengan rata-rata kelompok. Contohnya tadi kan 12,2 kurang 12,10 hasilnya kuadrat. Kuadrat itu kita bagi dengan N-1. Ya. Kan eh, apa rumus standar deviasi masih ingat kan? Standar deviasi atau S. Sorry. Ya, akar dari sigma X1 nah, dikurang dengan X bar per N kurang 1 kan? Nah, itu standar deviasi. Nah, itu. Jadi, masing-masing ini 12,2 dikurangi X bar. X bar 12,10 tadi. Tambah 11. Sorry, ada kuadratnya di sini. Iya. Ditambah 11,3 dikurangi 12,10. Ditambah semuanya dikuadratkan di bagian 1. Itulah S untuk kelompok 1 atau standar deviasi. Begitu juga untuk kelompok kedua. Kelompok kedua tadi kan sudah kita temukan. Nah, ini. X barnya adalah 13,98. Artinya 13,10 dikurangi dengan 13,98 kuadrat bagi dengan 9. Seterusnya. Itu ringkasnya. Maka kita temukan atau hasilnya adalah standar deviasi untuk kelompok 1 1,19. Ini ya dicabut akarnya juga ya. Standar deviasi untuk kelompok 2 adalah 0,98. Tolong dihitung ulang. Jangan langsung percaya. Ya. Oke. Standar deviasi sudah kita dapatkan. Kita butuhkan standar deviasi kuadrat atau variannya. Variannya tinggal 1,19 dikali 1,19. Naik ketemu 1,42. Begitu juga dengan ini. 0,98 dikali 0,98 dapat 0,97. N atau banyaknya kelompok sama dengan N1 sama dengan N2 atau 10 orang. Tapi kita belum mengetahui apakah variasi ini homogen atau heterogen. Nah, kita identifikasi. Caranya masih ingat ya? F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat ini. S1 kuadrat, S2 kuadrat. Selalu yang besar S-nya itu di atas. Jadi kalau misalnya S2 di sini lebih besar daripada 1,42, maka dia yang di atas. Nah, kita ketemukan F-nya 1,42
dibagi 0,97 sama dengan 1,46. 1,46 kita bandingkan dengan tabel F. F tabel untuk alfa yang alfa 0,05 dengan V1-nya 9, V2-nya 9. Dari mana 9? 10 kurang 1 kan? Itu 3,18. Tolong cek juga ya. Ya, di tabel F. F hitung ternyata 1,46 lebih kecil daripada F tabel. Maka kita temukan atau kita bisa katakan variansinya homogen. Ya, varians homogen, maka persamaan yang tadi harus kita pakai. Nah, minta maaf ini dia kurang kelihatan. Ya, atau T hitung tadi itu adalah X bar kelompok satu kurang X bar kelompok kedua itu yang kita akan pakai dengan cara eh, mencari S gabungan. Nah, S gabungan ya kita harus tentukan. S gabungan sama dengan akar N1 kurang satu, ada di slide sebelumnya juga ya, dikali dengan varians kelompok eh, pertama atau satu ditambah dengan kelompok kedua kurang satu kali varians kelompok dua bagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Itu untuk S gabungan. Atau 10 kurang satu kali 1,42. Ya, 1,42 ini adalah tadi. Ditambah dengan 10 kurang satu kali 0,97. Ya, ini. Dibagi dengan 10 ditambah 10 kurang 2. Ya, hasilnya adalah akar 1,195. Sekali lagi tolong dihitung. Menghitung sendiri itu jauh lebih meyakinkan daripada kamu hanya melihat atau menyimak hasil orang lain. 1,19 tarik akarnya dapat 1,093. Ini ya baru sampai pada S-nya. Nah, kita masukkan ke persamaan. T hitung sama dengan X bar ya, kelompok satu dikurangi X bar kelompok kedua. Ya, karena nilai yang kita mau cari ini adalah atau pertanyaan yang kita mau cari apakah kelompok kedua itu berbeda dengan kelompok satu, maka X bar kelompok kedua yang kita dahulukan. Ini 13,98 itu kan X bar dari kelompok kedua. Karena pertanyaan penelitian kita atau hipotesisnya, benarkah kelompok kedua yang diberikan itu berbeda dengan kelompok yang tidak diberikan? Ya. Oke. Ya. 13,98 dikurangi dengan 12,10 dibagi dengan ya nilai ini S gabungan 1,093 dikali dengan akar seper N1. Kebetulan sama ya, seper N1 atau 1/10 ditambah seper N2 atau seper 10. Mesti nggak tahu seper 10 tambah seper 10 sama dengan 2/10 atau seper 5. Ya, ingat ada akarnya ini. Akar dari seper 5 berapa? Silakan dicari. Nah, hasil perhitungannya ini saya ringkas. 13,98 kurang 12,10 bagi dengan 1,93 kali akar seperlima sama dengan 3,84. Ya. Nah, 3,84 ini adalah T hasil perhitungan. Kalau kita periksa, silakan dicari. T tabel yang kita gunakan adalah 0,05 atau eh, apa namanya dengan derajat bebasnya N tambah N1 tambah N2 kurangi 2 atau 10 tambah 10 kurang 2 sama dengan 18. Kita akan temukan tabel T untuk alfa 0,05 adalah 2,10 atau 2,101. Ya. Karena T tabel itu adalah lebih kecil ya daripada T hitung atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Ya. H0 ditolak artinya apa? Kalau kembali ke eh, apa kriteria ini, H0 diterima bila T hitung lebih kecil. Kalau dia lebih besar maka H0 ditolak. H0 diterima bila ya, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ternyata T hitung kita, bentar ya, ya
Maaf, dia mundur beberapa. Sebentar, ada salah tekan. Iya. Ya, T hitung kita itu lebih besar daripada T tabel. Ya. T hitung kita adalah 3,84. 3,84 ini, ya, 3,84 ini lebih besar daripada 2,1. Artinya apa? Apakah ada perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok satu? Kan yang ditanyakan sini tadi adalah apakah ada perbedaan kadar Hb akibat pemberian suplementasi Fe itu antara kelompok kedua dengan kelompok satu? Ya, hipotesisnya kita yang menentukan. Ya, kalau kita menentukan hipotesisnya bahwa uh, ada perbedaan, H0-nya adalah ada perbedaan Hb antara kelompok 2 dan kelompok satu, maka ya, H0 itu ditolak. Ya, H0 ditolak berarti H0-nya ya tidak bisa kita pakai begitu. Sementara hipotesis alternatifnya atau H-nya adalah ada perbedaan. Oke. Ya, itu contoh kasus. Bagaimana kalau misalnya variansi yang kita punya itu bukan dari variansi yang heterogen? Ya. Kalau tadi itu kasus adalah variansinya homogen. Maksud saya, bagaimana kalau variansinya kita itu tidak homogen, dia heterogen? Maka berlaku persamaan seperti ini untuk menghitung T-nya. T hitung adalah rata kelompok satu dikurangi rata kelompok kedua dibagi dengan akar. Nah, S-nya bukan didahulukan lagi, dimasuk di dalam akar. Varians kelompok satu dibagi langsung dengan jumlah kelompoknya. Ditambah dengan varians kelompok kedua dibagi dengan kelompoknya. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah jika T hitung lebih kecil daripada hasil perhitungan ini. Ini agak lebih panjang kalau variansinya heterogen. Ya. T hitung dibandingkan dengan varians kelompok kedua dikali dengan T1, di mana T1 itu adalah ya T yang yang kita gunakan adalah tabel T dengan N1 kurang 1 dibagi dengan N1 jumlah kelompoknya ditambah dengan varians pada kelompok kedua dengan T2. T2 itu kita baca daripada T tabel yang ada. Alfa yang kita gunakan berapa dan jumlah kelompoknya berapa. Dibagi dengan S1 atau varians kelompok 1 dibagi N1 ditambah varians kelompok kedua dibagi dengan jumlah kelompok kedua. Baru kita bandingkan dengan T hitung. Sedikit agak lebih panjang daripada jika variansinya homogen. Ya. Oke, itu adalah A0 diterima. Kalau dia lebih besar, dihitung lebih besar, maka A0 ditolak. Oke, kita lihat sampelnya atau contoh. Ada 15 orang murid pada sekolah swasta, SD swasta pada kelas 6 dan 11 orang murid pada SD negeri kelas 6. Ditimbang berat badannya. Hasil penimbangannya adalah demikian. Ya, murid SD swasta 15 orang.
Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, 4, 5 sampai dengan 15. Kemudian SD negeri. Orang pertama sampai dengan orang ke-10. Ya. Ingat, N1 berbeda dengan N2. N1 15, N2 10. Pertanyaan penelitiannya, dengan alfa 5%, tentukan atau buktikan apakah ada perbedaan berat badan di kedua murid kelas 6 pada kedua SD tersebut. Ingat. Oke, perhatikan baik-baik. Penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertamanya bagaimana? Ya, kita harus menghitung masing-masing X bar dari masing-masing kelompok. X bar daripada kelompok SD swasta. Itu diambil atau dihitung dengan cara menjumlahkan. Toh? 35,3 ditambah 35,9 ditambah 37,2 ditambah terus sampai dengan orang ke-15 dibagi dengan 15. Itu X bar. Begitu juga dengan X bar kelompok yang kedua atau SD negeri. 32,5 ditambah 34 terus sampai dengan 33,6 bagi 10. Ya, itu langkah penyelesaiannya. Selanjutnya kita menghitung masing-masing standar deviasi. Masih ingat tadi kan? Standar deviasi sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N min 1. Ya. Jadi ya saya sudah hitung dapat 1,69. Tapi tolong jangan langsung terima lurus. Tolong hitung juga. Ya. Itu namanya latihan sendiri kan. Begitu juga untuk SD negeri. Ya, 0,81. Ya. Selanjutnya adalah varians atau standar deviasi kuadrat. 1,69 dikali 1,69 2,86. 0,81 dikali 0,81 0,66. Ya. N1 15, N2 11. Sepintas kita sudah bisa melihat bahwa varians kelompok 1 lebih besar daripada varians kelompok 2 dan perbedaannya sangat jomplang. Ya kan? Oke. Untuk membuktikannya, ya kita harus identifikasi dengan melakukan seperti pada perhitungan-perhitungan sebelumnya, mendeteksi homogenitas variansinya, kan begitu. Dia variansinya yang homogen atau heterogen. Ya. 2,86 ini kita bagi dengan 0,66. Ketemu 4,33. Cari di tabel F-nya. F tabel untuk alfa 0,05. V1 adalah 14. Kenapa 14? Karena 15 kurang 1 kan. Kemudian V2 adalah 10 karena 11 kurang ya 10 gitu. Oke. 2,86. Tabel F adalah 2,86 sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka kita katakan variansnya heterogen. Kalau dia lebih kecil, variansnya homogen. Karena dia heterogen, maka kita gunakan persamaan yang tadi, yang heterogen. Ya. Kita gunakan persamaan yang heterogen. Ya. T itu sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar varians kelompok 1 dibagi jumlah kelompok 1 ditambah dengan varians kelompok kedua dibagi jumlah kelompok kedua. Jangan lupa ada akarnya. X1 adalah 34,59. X bar 2 adalah 33,78. Ya. Oke, ini saya sudah hitung. Masukkan 2,86 bagi 15 ditambah 0,66 bagi 11. Saya tarik akarnya dulu. Baru nilainya di sana. Pembilangnya dibagi dengan
Ketemu nilai T hitung adalah 1,62. Saya harus ulang-ulangi untuk memperingatkan Anda jangan langsung terima, tetapi coba dihitung ulang. Walaupun hanya contoh. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membandingkan T hitung dengan perhitungan S atau varians masing-masing kelompok. Ya. Di mana akan melibatkan T kelompok 1 dan T pada kelompok 2 atau TA dan TB. Tabel menunjukkan jika anggota kelompoknya berjumlah 15, tabel angka pada tabel T itu menunjukkan nilai 2,14. Silakan dicek ya. 15 atau tabel angka tabel untuk kelompok 1 itu 2,14. Tabel untuk kelompok kedua adalah karena jumlahnya 11 kurang 1 itu dapat 2,23. Nilai-nilai ini akan kita masukkan ke persamaan, yaitu T topi sama dengan ya kita masukkan tadi nilai varians kelompok 1 2,86 dibagi dengan jumlah pada kelompok 1 jumlah sampel dikali dengan TA 2,14 ditambah dengan varians pada kelompok kedua 0,66 dibagi dengan jumlah unit atau kelompok atau siswa di kelas kedua dikali dengan 2,23. Ini nilai pada tabel. Dibagi dengan varians atau standar deviasi kuadrat per jumlah kelompok 1 ditambah dengan varians kelompok kedua jumlah kelompok kedua. Hasilnya 2,16. Nah, belum sampai selesai di situ. Kita membandingkan antara T hitung kita ya dengan T tabel. T hitung kita berapa? Kita ketemu 1,62. 1,62 adalah T hitung kita. T hasil perhitungan dengan memasukkan T tabel itu adalah 2,16. T hitung lebih kecil daripada T hasil perhitungan dengan melibatkan tabel atau T tabel. T hitung kita adalah 1,62. Sementara T hasil melibatkan tabel masing-masing kelompok adalah 2,16. Maka T hitung sama dengan 1,62 lebih kecil daripada 2,16. Nah, kalau dia lebih kecil, maka kesimpulannya kalau T hitung lebih kecil daripada T tabel, ya ingat tadi, kalau dia lebih kecil, ya di slide sebelumnya, ya, ini kriterianya, T hitung lebih kecil daripada T tabel, itu H0 diterima. Oke, T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Oke, H0 diterima apa? Apakah ada perbedaan berat badan pada kedua siswa yang ada? Oke, kalau H0-nya kita menyatakan tidak ada perbedaan dan H0 diterima, maka tidak ada perbedaan. Kalau H0-nya adalah tidak ada perbedaan dan H0 ditolak, maka ada perbedaan. Ya. Jadi jangan lupa, hipotesis nolnya itu yang akan menentukan hipotesis kita itu adalah diterima atau ditolak. H0 kita diterima, maka tidak ada perbedaan berat antara kedua SD, anak SD yang ditimbang berat badannya. Oke, untuk latihan nanti saya akan bagikan. Ini adalah kadar HB pada sekelompok ibu hamil sebelum dan setelah pemberian FE diukur kadar HB-nya.
Nanti saya bagikan materinya dan dikerjakan ya. Oke, itu untuk materi yang minggu lalu belum selesai. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar atau di live chat yang ada. Oke, untuk materi selanjutnya, ini juga agak sedikit membutuhkan keseriusan. Kita masuk ke analisis of variance atau ANOVA. Ya. Analisis of variance atau ANOVA. Baik, saya lanjut ya. Ya, kalau kita tadi memahami apa itu variance, apa itu standar deviasi, ya kita akan melihat lebih jauh lagi analisis ANOVA ini apa. Kalau di dalam penjelasan saya pertama itu pemilihan uji statistik ANOVA itu di kolom eh, tabel pemilihan uji dia di kamar nomor 1 kan gitu. Baik, saya lanjut. Uji ini diperkenalkan pertama kali oleh Ronald Fisher ya di tahun 1925, merupakan pengembangan dari uji T ya. Uji T itu tadi kan masih ingat uji T dua sampel bebas. Dia dikembangkan lagi. Kalau uji T dua sampel bebas itu hanya melihat kelompok satu dengan kelompok kedua, maka ANOVA ini dia lebih banyak lagi kelompok yang dibandingkan. Bukan hanya SD swasta, SD negeri, mungkin yang homeschool misalnya. Nah, itu. Kan bisa jadi seperti itu kan, perbandingan antara lebih daripada dua kelompok. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata lebih dari dua perlakuan. Jadi bukan hanya pada kelompok satu dua, tetapi kelompok tiga bisa jadi untuk kelompok keempat. Gitu. Perbedaannya untuk analisis varians ini ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Ya dikenal dengan one way ANOVA dan two way ANOVA. Atau ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Oke. Pada referensi atau buku-buku lainnya bisa juga kita jumpai ANOVA ini disebut analisis ragam atau sidik ragam. Karena terjemahan bahasa Indonesia varians itu oleh beberapa ahli mengatakan itu adalah keragaman, ya, variasi gitu. Jadi analisis keragaman atau sidik ragam. Ya. Untuk menggunakan uji ANOVA ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, karena dia adalah pada penjelasan lalu itu menggunakan skala data yang rasio. Maka dia perlu dideteksi normalitas data atau distribusi datanya itu eh, normal atau tidak. Saya ulangi lagi, mendeteksi normalitas data itu kan yang paling sederhana, yaitu mean, median, modusnya harus mirip atau sama. Ya. Oke. Kalau dia tidak terpenuhi distribusinya ini normal, maka jangan digunakan. Oke. Oke, yang kedua, variansinya homogen. Ya, homogen antara kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok yang lain-lain. Yang ketiga, dia harus bisa kita apa namanya? Kelompok satu bebas atau berbeda dengan kelompok kedua, berbeda dengan kelompok ketiga, berbeda dengan kelompok keempat. Maksudnya bagaimana? Orang pada kelompok satu perlakuannya berbeda pada orang pada kelompok kedua dan perbedaannya berbeda juga dengan perlakuan pada kelompok tiga dan seterusnya. Jadi dia bukan berpasangan ini.
Oke. Dan juga berasal dari pengambilannya secara random. Kita masuk kepada yang pertama, ANOVA one way atau ANOVA satu arah. Ya, pada one way ANOVA, perlakuan dinyatakan sebagai kriteria utama, kriteria tunggal untuk mengklasifikasikan data. Artinya perlakuanlah yang menjadi acuan begitu. Bahwa di kelompok satu diberikan apa, di kelompok kedua diberikan apa, di kelompok ketiga diberikan apa begitu. Nah, perlakuan ini menjadi kriteria atau acuan utama. Bahwa akibat dari perlakuan ini apa efeknya begitu. Nah, pada referensi lainnya, ANOVA one way ini seringkali dipakai atau digunakan untuk eksperimen atau pada uji atau percobaan dengan melibatkan perlakuan eksperimen rancangan acak lengkap atau completely randomized design, ya gitu. Di mana percobaan-percobaan yang dilakukan itu satuannya adalah mirip atau percobaan itu memiliki satuan yang homogen. Lalu perlakuan-perlakuan itu pada setiap satuan percobaannya adalah random. Oke, itu one way, ketentuan one way ANOVA. Pada perhitungan one way ANOVA ini kita harus dibantu yang namanya tabel bantu atau tabel ANOVA. Dengan sederhananya begini. Orang dari apa? Dari subjek pertama, subjek kedua, subjek ketiga dan seterusnya diberikan perlakuan, ya. Perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga dan sampai dengan seterusnya. Ya. Dia misalkan ya, misalnya ini kelompok bayi mau diukur berat badannya, maka kelompok satu berat badannya itu ya hasil dari pemberian misalnya menu atau pemberian makanan tertentu diukur berat badannya. Kelompok bayi yang lainnya mungkin diberikan PMT lain, ya. Kelompok ketiga mungkin tidak diberikan, tapi mau diukur samanya berat badannya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan perlakuan. Jadi atau misalnya satu terapi A, satu terapi B, satu terapi C begitu. Kemudian diukur beratnya. Itu contoh dari eh, perlakuan pada sampel begitu. Nah, perhitungannya adalah ada cara singkatnya yaitu total sum of square. Ya, maksudnya sum of square ini yaitu jumlah kuadrat dari masing-masing individu. Ingat, yang kita gunakan ini data skala rasio. Kalau berat badan berarti semua berat badan kita jumlahkan dan kita kuadratkan. Jadi kalau ada 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, maka misalnya di kelompok A ada 10 orang, kelompok B ada 10 orang, kelompok C ada juga 10 orang, maka orang pertama kita kuadratkan, ditambah orang kedua kita kuadratkan, ditambah dengan orang ketiga kita kuadratkan. Nah, pada kelompok satu, begitu juga dengan berat badan pada kelompok kedua. Kita kuadratkan, terus seperti itu. Itu yang disebut dengan sum of square, jumlah kuadrat. Nah, nah, ini hanya simbol, jangan jangan terpengaruh daripada simbol-simbol karena N itu adalah unit atau orang per individu di setiap kelompoknya. Nah, kemudian kita harus melihat eh, jumlah kuadrat atau rata kuadrat antara kelompok atau yang disebut dengan between sum of square. Maksudnya bagaimana? Bahwa kuadrat berat badan, kalau kita pakai berat badan, di antara kelompok satu, kelompok kedua, dan kelompok tiga itu kita bandingkan. Ya, antar kelompok. Ya.
Lalu pada ANOVA ini kita akan menghasilkan within atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Dalam kelompok maksudnya di kelompok satu itu sendiri, ya kita harus hitung berapa apa namanya berat badannya kalau kita pakai berat badan. Di kelompok dua juga begitu. Ya. Berbeda dengan yang tadi kita bandingkan antara kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Tapi ini di dalam unit atau individu di dalam kelompok. Ya, contoh, kalau misalnya di bayi di kelompok satu adalah 10 orang, maka kita akan bandingkan berat badan orang pertama di kelompok satu dengan berat badan orang kedua di kelompok satu. Ya, kita bandingkan berat badan orang pertama atau bayi pertama pada kelompok satu itu dengan berat badan uh, pada kelompoknya begitu. Kita bandingkan. Itu yang disebut dengan dalam kelompok. Jadi ada antar kelompok, kelompok A, B, C misalnya satu, dua, tiga. Tapi kalau yang dalam kelompok A sendiri, B sendiri, C sendiri. Atau satu sendiri, dua sendiri, tiga sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Perhitungannya secara singkat seperti itu. Ya. Nah, di mana within sum of square, ya, itu diambil dari perhitungan total sum of square dikurangi dengan between sum of square. Ya. Kemudian, ya, kita masukkan ke dalam tabel bantunya. Sumber variasinya di dalam dan antar kelompok tadi. Ya, di dalam dan antar kelompok. Kemudian ada derajat bebas. Maaf ini bergeser. Derajat bebas dari between itu diambil dari banyaknya kelompok perlakuan, ya, dikurangi satu. Ya, derajat bebas di dalam kelompok dihitung dari banyaknya individu. Kalau kita pakai bayi ya banyaknya bayi dikurangi dengan banyaknya perlakuan. Ya, banyaknya individu ya total semua berapa unit di kelompok satu, dua, tiga kan seterusnya. Kemudian ada rata kuadrat. Rata kuadrat dihitung daripada atau mean of square dihitung dari ya between sum of square dikurangi k min 1. Saya ulangi, between sum of square dikurangi k min 1. Nih, masih ingat ya? Saya kembali lagi between itu dari mana? Ya, between dari ini nilai-nilai masing-masing individu ya per individu pada kelompoknya sendiri, ya kan? Ya, dikurangi dengan masing-masing individu dengan individu di kelompok dibagi dengan jumlah individu di kelompoknya dikurangi dengan masing-masing individu dibagi dengan kelompoknya masing-masing antar kelompok namanya. Ya, itu between sum of square. Nanti sebentar kita lihat contohnya supaya lebih mudah. Kalau masih persamaan atau rumus begini mungkin agak sedikit membingungkan. Ya, tapi lebih bagus kalian bingung supaya mau belajar daripada tidak peduli kan begitu. Baik. Derajat bebas dari Kamin satu, kalau misalnya ada tiga perlakuan. Tadi A, B, C. Berarti tiga perlakuan itu atau tiga treatment dikurangi satu. Dua kurang satu. Tiga kurang satu. Arti dua. Jadi between per K min satu. Itu mean of square. Sumber variasi yang berikutnya adalah within. Kalau within tadi itu kan total dikurangi between kan. Derajat bebasnya misalnya kelompok satu 5 orang, kelompok dua 5 orang, kelompok tiga 5 orang, maka N-nya adalah 15. Ada tiga kelompok 15 kurang 3 maka di sini 12. Ya. Di sini 2, di sini 12. Ya, oke. Okay? Nah, within sum of square dibagi dengan derajat bebas atau N kurang K itu akan kita dapatkan mean of square untuk within. Mean of square itu rata kuadrat.
sederhananya begini, rata kuadrat itu dalam eh, apa dalam realitanya adalah kalau kita pakai berat badan tadi masing-masing unit itu kan kita kuadratkan. Kelompok satu misalnya 5 orang atau 10 orang, kelompok dua 5 orang, berat badannya itu sudah kita kuadratkan. Nah, kuadrat ini yang kita rata-ratakan, itulah yang disebut dengan mean of square. Oke? Nah, nilai mean of square between sudah kita temukan dan nilai mean of square within sudah kita temukan, maka kita akan hasilkan F statistik. Inilah rumus dari perhitungan ANOVA, di mana F statistik atau F hitung adalah between mean of square yang ada di sini dibagi dengan mean square within atau within mean square. Ya. Jadi ini dibagi dengan ini atau between dibagi dengan within. Itulah F hitung untuk ANOVA. Ya. Pahami, cernai baik-baik maknanya. Ada rata kuadrat, ada jumlah kuadrat. Apa yang dikuadratkan? Skalanya harus rasio. Berat badan kah, tinggi badan kah, kadar kolesterol kah, begitu ya. Ada kelompok satu, ada kelompok dua, ada kelompok tiga. Mau kelompok satu, kelompok dua, ataupun kelompok tiga, ya dari uh, apa? Dari percobaan atau unit eksperimennya itu masing-masing sendiri. Kita mendasarinya harus dari skala yang rasio. F hasil statistik ini, ya, selanjutnya kita bandingkan dengan F pada tabel. Ya. Nah, ini total ini kan, ya, saya mundur dulu. Total ini N kurang 1. Atau misalnya tadi masing-masing individu 5, kalau 3 kelompok kan 15 kurang 1 atau 14. Untuk membuktikan, silakan. Pertemuan pada Kamin 1 tadi itu kan kita hasilkan 2. 3 kurang 1, 2. 15 kurang 3, 12. 2 tambah 12, 14. Sama saja kalau kita 15 kurang 1 kan. Total DF. Oke, kita lanjut. Kriteria penolakan dan penerimaan H0-nya. H0 ditolak jika F statistik ini between mean of square per within mean of square itu lebih besar daripada tabel F. Di mana tabel F itu kita ambil dari atau saya tunjukkan dulu tabel F ya, supaya teman-teman tidak penasaran. Sebentar ya, mohon bersabar. Supaya sekalian jalan. Tabel F yang mana? Supaya kalian juga jangan penasaran. Tabel F. Bentar, sabar. Tabel F. Iya, tabel F. Oke, sorry. Maaf ya. Saya bagikan dulu. Mudah-mudahan bisa kalian lihat. Ya, tabel F ini ada yang namanya DF between, ada yang namanya DF within. Masih ingat tadi between itu adalah antar kelompok, within itu di dalam kelompok. Ya. DF between itu kan tadi adalah berapa itu? Banyaknya perlakuan dikurangi 1. Atau kalau kita pakai 3 perlakuan tadi berarti 3 kurang 1.
Jadi depth between-nya 2. Nah, terus depth within-nya berapa? Kalau misalnya perlakuan itu adalah 3 dan N adalah 15. 15 kurang 3 kan 12. Maka ini 12. Maka DF apa namanya perpotongan adalah between dan within ada pada angka 3,89. Nah, itu yang dimaksud dengan F tabel. Nilai ini yang dibandingkan dengan F statistik atau between mean of square dibagi dengan within mean of square. Kalau dia lebih kecil atau lebih besar daripada tabel F, maka konsekuensinya 0 ditolak atau diterima. Oke, gitu. Ini adalah tabel F. Nanti saya akan bagikan. Jangan lupa between dengan within itu ada perhitungannya. Kalau between adalah K kurang 1, kalau within N kurang K. Oke. Baik, saya lanjut. Kembali ke slide sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Nah, F statistik kita dengan alfa yang 0,05 tadi, ya itu yang menjadi acuan. F tabel maksud saya. K-1 N kurang K dengan alfanya masing-masing. Ya, oke. Untuk lebih mempermudah memahami, saya minta kalian simak baik-baik. Sekelompok subjek diberikan 4 macam treatment yang berbeda. 4. Jadi tadi kalau saya kasih contoh 3, ini 4. Lalu diukur denyut nadi. Denyut nadi itu rasio kan? Denyut nadi itu kan rasio. Tadi saya kasih contoh berat badan, sekarang rasio. Hasilnya setelah dikumpulkan, treatment pertama, treatment kedua, ketiga, treatment keempat. Andaikan ini treatment pertama adalah lari pagi. Treatment kedua ini adalah Zumba. Treatment ketiga ini mungkin adalah jalan-jalan saja. Dan treatment keempat ini tidur-tidur saja. Diukur denyut nadinya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Untung saja ini ada 6 orang di kelompok pertama, jumlahnya sama dengan orang kedua. Ya, pada kasus lain bisa jadi dia lebih banyak atau lebih sedikit, tidak harus sama. Hanya pada perlakuannya yang diamati. Perlakuan A berbeda dengan perlakuan B, berbeda dengan kelompok perlakuan C, berbeda dengan perlakuan D. Ya, ini denyut nadi kelompok A, unit atau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, 4, 5, dan 6. Penyelesaiannya bagaimana? Tentukan hipotesisnya. Bahwa H0 adalah tidak ada perbedaan denyut nadi akibat 4 macam perlakuan. Itu H0. H alternatifnya, ya, ada perbedaan denyut nadi akibat perlakuan. Efeknya kan denyut nadi, tapi kriteria tunggalnya adalah perlakuan yang membedakan denyut nadi itu, ya kan? Seperti itu. Langkah pertama adalah menetapkan hipotesis. Hipotesis adalah tidak ada perbedaan denyut nadi akibat perlakuan yang berbeda. Dan alternatifnya adalah ada perbedaan denyut nadi. Langkah selanjutnya adalah kita lihat masing-masing kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C, berapa individunya? Oh, ternyata sama. 6, 6, 6, 6. Jumlah individu adalah 24. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung rata. Masih ingat caranya menghitung rata? 78 tambah 91 tambah 97 tambah 82 tambah 85 tambah 77 bagi 6. Naik ketemu 85. Silakan. Kelompok kedua juga begitu. 55 tambah 66 seterusnya dibagi dengan 6. Naik ketemu 62. Begitu seterusnya sampai dengan yang keempat. Nah,
78 ditambah 91 ditambah 97 ditambah 82 ditambah 85 ditambah 77 itulah sebenarnya X bar I titik. Atau jumlahnya. Jumlahnya kan 510 ini. Kalau sudah dibagi dengan 6 baru kita ketemu X bar. Atau 85. Begitu juga dengan kelompok kedua. Jumlahnya 372. Kelompok 3 jumlahnya 432. Kelompok 3 jumlahnya 456. X I titik kalau dijumlahkan 510 ditambah 372 ditambah 432 ditambah 456 kita ketemu yang namanya sigma X I titik atau 1770. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. 510, 372, 432, 455. Jumlahkan. Inilah yang namanya sigma X I titik. Kalau ini X bar ya. Oke, unsur-unsur ini sangat penting pada saat kita mau menghitung atau memasukkan di dalam tabel bantu ANOVA. Langkah selanjutnya, ya, kita ingat hipotesis kita adalah tidak ada perbedaan denyut nadi akibat kelompok akibat 4 perlakuan yang tadi kan. Minimal ada sepasang atau ada perbedaan denyut nadi. Ada perbedaan itu kan maksudnya begini. Ada perbedaan denyut nadi itu antara A dengan BK atau A dengan CK atau A dengan D atau bisa juga B dengan CK atau B dengan D yang berbeda atau mungkin C dengan D saja yang berbeda. Maka bisa kita singkat dengan minimal ada satu pasang entah itu AB, AC atau AD yang berbeda denyut nadinya. Oke. Kalau mau kasih tembak lurus bisa ada perbedaan denyut nadi. Tapi kan kita tahu mana yang berbeda. Kalau intervensi kan kita harus detail. Apakah akibat A itu jalan jalan pagi yang membedakan dibanding dengan lari pagi atau hanya yang tidur-tidur saja kan seperti itu. Itu perbedaan yang harus kita cari tahu. Oke. Sesuai dengan persamaannya total sum of square maka kita harus menghitung yang disebut dengan total sum of square itu saya mundur satu slide dulu adalah semua unsur atau denyut nadi masing-masing unsur itu ya kita kuadratkan mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nih coba diperhatikan 78 kuadrat. Saya mundur dulu. Nih 78 kita kuadratkan 91. Semua ini kita kuadratkan. Kuadratkan semua ini. Ya, itu yang disebut dengan sum of square kan. Kuadratkan sampai dengan 76 ya. Lalu kita kurangi. Kita kurangi dengan sigma I titik kuadrat. Masih ingat sigma I titik itu? Ya, jumlah denyut nadi di kelompok 1 ditambah dengan jumlah denyut nadi total ya. Kelompok kedua, jumlah denyut nadi kelompok ketiga, jumlah denyut nadi kelompok keempat, itu kita kuadratkan dan dibagi dengan banyaknya individu dalam perlakuan. Ya. Ya, saya kembalikan supaya jangan lupa. Nih, 177 atau 1070. 770 ini kita kuadratkan. Ya, baru kita bagikan dengan jumlah individu. Itulah yang disebut dengan total sum of square. Ya, kuadrat semua orang atau individu dikurangi dengan jumlah masing-masing denyut nadi di setiap kelompok kuadratkan baru dibagi dengan unit atau jumlah orangnya. Ketemu nilai 3654,5. Sekali lagi kalau dapat begini jangan langsung terima lurus, tolong dihitung ulang. Ya, kadang-kadang kita terselip pada karena tidak pernah belajar atau tidak pernah latihan. 78 kuadrat ditambah 91 terus. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Dari mana kita dapat nilainya? Nah, jumlah kuadrat antar kelompok, perhatikan ini nilai 510 kuadrat, itu dari mana? Saya kembalikan lagi. Ini. XI titik, ini 510, kita kuadratkan. Ya, ditambah dengan 372, kita kuadratkan.
432 kuadrat kita tambah semua, kita tambah. Itulah ya bagian ini 500 kuadrat, 372 kuadrat, 432 kuadrat tambah 45. 6 kuadrat dibagi dengan 6. Kenapa dibagi 6? Kebetulan unit atau sampel atau orang pada kelompok A itu sama dengan unit atau jumlah sampel pada kelompok kedua, pada kelompok 3 dan kelompok keempat. Ya. Sehingga ya disamakan kan? Tapi bisa jadi pada soal lain mungkin di sini 5 orang, di sini 7 orang, di sini 8 orang. Tapi kebetulan ini sama, jadi kita bagi 6. Ingat, ini kuadrat samakan jadi 6. Dikurangi dengan yang sama ini, dikurangi ini. Kurangi lagi sigma I titik tadi itu. Ya, dibagi, dikuadratkan dan dibagi dengan 24 itu. Ketemu nilai 1636,5. Nah, sum of square within, ya tinggal menghitung antara total ini dikurangi between. 3654,5 dikurangi 1636,5 dapat 2018. Ya, itu adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Yang namanya between. Kalau within dalam kelompok. Ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel bantuan upah. Selanjutnya, ya between tadi 1636, within 2018. Ya. Sementara total duluan tadi kita hitung 3654,5. Yang terakhir baru within kan. 3654,5 kurang 1636,5 itu 2018. DF. Berapa perlakuan? Ada 4. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya. 4 kurang 1 atau 3. Sekarang. Within. Within diambil dari mana? Jumlah individu berapa? 24. N kurang K. Berapa perlakuan? 4. 24 kurang 4, 20. Total, ya tinggal atau N min 1 kan? 24 kurang 1, 23. Bisa juga dari sini 3 tambah 20. Sekarang between, min of square between. Diambil dari mana? Ya, ini sum of square between 1636 bagi 3. 1636,5 bagi 3, ya ketemu ini. 545,5. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Kemudian mean of square within. Diambil dari mana? Ya ini. Sum of square within sum of square dibagi dengan DF. Atau 2018 bagi 20. Ketemu. Selanjutnya F. Statistik atau F itu. Tinggal kita bagi 545,5 bagi 100,9. Naik ketemu 5,41. Nah, tidak sampai di sini. Ini kita simpan dan kita lihat pada tabel. Tabel F tadi. Dengan DF between-nya 3, DF within-nya 20. Itu berapa tabel F-nya? Silakan. Nah, ternyata tabel F-nya adalah 5, sorry. Di dalam F tabel itu 3,10. F hitung kita 5,4. F tabel dengan ketentuan cara membacanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada DF between, ada DF within. Itu ketemu 3,10. Supaya Anda tidak penasaran, ya dilihat baik-baik. Berapa DF between-nya adalah 3, DF within-nya 20 ya. 3, 20. Saya tampilkan lagi tabel F-nya supaya kita bisa lihat sama-sama. Ya, DF between-nya 3, DF within-nya 20. Ini 20 dengan 3. Ketemu nilai 3,10 atau 3,10. Saya perbesar supaya bisa kalian lihat juga. Ya, DF within 20, DF between-nya adalah 3. 3 dan 20. Ketemu 3,10. Oke, sampai di situ bisa dipahami membaca tabel F kan? Saya kembali. Ya, F statistik adalah 5,41 dan F tabel 3,10. Selanjutnya, karena F hitung adalah 5,4,
dan F tabel adalah 3,10, kita temukan F hitung lebih besar daripada F tabel. Kriterianya tadi sama, bahwa H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. H0 ditolak, kesimpulannya ada perbedaan denyut nadi akibat perlakuan, atau minimal sepasang yang berbeda, baik itu A atau B, A atau C, B atau D, B atau C. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan itu yang kita mau deteksi. Tapi kita sudah tahu bahwa memang ada perbedaan denyut nadi akibat perlakuan yang ada 4 perlakuan tadi. Oke. Pertanyaan yang tersisa adalah kelompok manakah atau perlakuan kelompok manakah yang berbeda? Ya. Nah, itu perlu diuji lanjut, namanya uji beda nyata, ya, atau biasa kita kenal least significant difference atau honestly significant difference. Ya, ini agak lebih panjang lagi kan, Anova. Maka kita tidak sampai berhenti kepada adanya perbedaan, tapi kita menentukan mana yang berbeda. Caranya, ya, kita menggunakan least significant difference, uji beda nyata. Ya. Kita ajukan lagi hipotesisnya, kelompok mana yang sama dan yang mana yang berbeda. Apakah kelompok A dengan kelompok B, ya, ada atau tidak ada perbedaan? Tidak perbedaan kan sama dengan, kan? Atau ada perbedaan atau tidak sama dengan? Ya, rumusnya LSD adalah kita menggunakan tabel T dengan alfa yang kita sepakati dengan DF Wittin. Ini S ini adalah DF Wittin. Masih ingat tadi DF Wittin itu adalah N kurang K kan? Ya. Kalau between kan K min 1. Dikali dengan ini. Min square Wittin atau MSE. Ya, masih ingat tadi? Min of square Wittin. Ya, yang di dalam kelompok itu kan. Dikali dengan seper N1 ditambah seper NJ. Maksudnya begini, kalau yang kita mau lihat atau yang kita mau tes perbedaan A dengan B, maka orang di kelompok A itu menempati jumlah yang ini. Dan orang yang di kelompok B menempati jumlah yang ini. Jadi kalau seperti tadi, A adalah 6 dan B juga 6, maka 1/6 tambah 1/6. Atau 2/6 atau 1/3. Ya, begitu selanjutnya. MSE ini adalah dalam tabel bantu ANOVA tadi, mean of square within. Itu yang harus dipahami baik-baik. Materinya nanti juga saya akan bagi tahu. Selanjutnya bagaimana kita mau mendeteksi dengan LSD tadi? Ya. DF within kan 20 atau N kurang K. 24 kurang 4 dapat 20 kan? Ya. Mean of square within tadi di dalam tabel 100,9. Ya. N-nya 6. N1, N2, N3, N4 atau N kelompok A, N kelompok B, N kelompok C, N kelompok D. Oke, maka kita masukkan ke dalam rumus. LSD sama dengan T alfa per 2 dengan DF-nya 20 karena DF ini yang kita gunakan. Ini ya. Dikali dengan akar MSE atau 100,9 kali 1/6 tambah 1/6 atau 2/6. Misalnya kelompok A dengan kelompok B. Sama saja karena A, B, C, D nilai unit kelompoknya sama kan. Maka kita dapatkan ini dari tabel T, silakan dicari lagi. Tabel T dengan alfa 0,025 dengan DF-nya 20 ya 2,086. Akar dari 109 kali 2/6 itu 5,8. Kita temukan LSD-nya atau beda nyata terkecilnya adalah 12,12. Maknanya apa? Jika kita dapatkan perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B itu 12,12, maka dia ada perbedaan. Mari kita cek.
Ya. Kelompok satu dengan kelompok dua atau A dengan B. Minnya atau rata kelompok A 85. Masih ingat tuh cara menghitung min. Dan rata kelompok D, oke, kelompok B maksud saya adalah 62. Maka 85 kurang 62 dapat 23. Oke, ya. Nilai ini, selisihnya ini kita lihat, kita bandingkan dengan batas konfidensinya plus minus LSD. LSD kita 12,12. Ya. Maka 23 dikurangi dengan 12,12 kita temukan 10,88. Batas confidence positifnya 23 ditambah dengan 12,12 atau hasil LSD tadi dapat 35,12. Ya. Kalau kita perhatikan antara 10 sampai dengan 35 itu dia mencakup atau melewati 12,12 kan ini. Ya. Dia melewati titik 12,12 ada di sekitar sini. Maka inilah yang disebut dengan yang berbeda nyata adalah kelompok A dengan kelompok B. Ya, yang lanjut ini silakan kalian pelajari bahwa satu itu adalah kelompok A, tiga itu kelompok C, satu itu kelompok A, empat itu kelompok D. Hitung-hitungannya begitu. Ya. Yang tidak berbeda ini yang saya sudah kasih tidak bintang ini, yang bintang itu yang berbeda. Yang sama itu atau tidak berbeda antara ini. Ya. Oke, nih. Oke, jadi dari tanda yang saya sudah bintangi ini, kita bisa melihat bahwa yang berbeda itu hanya pasangan kelompok A, B, A, C, B, D. Ya. Kenapa B, D? Karena dia ini min 12, min 26,12 sampai dengan min 1,88. Dia melintasi angka min 12,12. Oke. Terus sampai ke sana dia melintasi. Oke. Kalau yang bercampur-bercampur begini itu sama nilainya. Atau tidak ada perbedaan. Sehingga kita bisa simpulkan. Simpulannya adalah pasangan yang berbeda adalah kelompok A dengan B, kelompok A dengan C, dan kelompok B dengan B. Oke. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi selamat Paskah bagi teman-teman Kristen. Dan yang puasa selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Materi akan saya kirimkan. Mungkin bisa juga diakses di si adik Nona. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan salam serta salam sehat.